Selamat datang di channel ini dalam pembahasan kisi-kisi PAT Matematika tahun 2023 ya. Sekarang kita lanjut ke part 4 mulai dari nomor 22. Nah, nomor 22 ini memang belum saya terangkan di kelas. Ini bab persamaan kuadrat atau teorema Vieta khususnya ya. Tapi materi ini itu sudah ada di kelas 9 dan juga bukan termasuk tergolong materi yang sulit. Jadi silakan dicermati petunjuk soalnya dan tirukan apa yang diminta soal. Kuncinya di situ sih hanya mau membaca dan memahami atau tidak. Beda loh ya, membaca memahami itu beda. Kalau membaca ya sekedar membaca, kayak contohnya pada suatu pertandingan diketahui peluang kemenangan adalah 0,54, serinya 0,16 dan sisanya kalah. Jika terdapat 1.200 pertandingan, maka berapa peluang terjadinya seri? Membaca. Kalau saya tanya, apa ya kamu dapat di situ? Nggak tahu Pak, itu adalah membaca. Semua orang bisa membaca, tapi harus membaca dan memahami. Itu yang penting dalam berliterasi. Seperti contoh nomor 22, sekali lagi saya ingatkan bahwa dibuka soalnya agar sinkron apa yang saya katakan, apa yang saya terangkan dengan yang saya baca di soal. Oke. Sebuah persamaan kuadrat berakar X1 dan X2 memiliki persamaan umum AX kuadrat. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah dengan BX kuadrat ditambah dengan C sama dengan 0. Dengan teorema Vieta kita tahu bahwa X1 tambah X2 adalah, nah kalau X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. B per A nya diambil dari bentuk umum ini. Terus X1 dikalikan X2 itu adalah C per A. Nah, diberikan persamaan kuadrat itu masuk soal 3x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 5 sama dengan 0. Otomatis A-nya adalah 3, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 5. Saya tulis ya. A-nya 3, B-nya min 4, C-nya adalah 5. No, itu kan ada kan semuanya di situ rumusnya, tinggal kalian tuh cermat apa enggak dalam membaca soal. Ditanya apa? Ditanya adalah 3x1 ditambah 3 kali x1 tambah x2 dikurangi 2 kali x1 kalikan x2. Nah, gitu kan. X1 tambah X2 itu apa sih Pak? X1 kali X2 itu apa sih Pak? Ya kamu cari. X1 tambah X2 itu rumusnya apa? Rumusnya adalah min B per A. B-nya berapa? B-nya kan min 4. Jadi minnya double. Min 4 per A-nya 3. Maka jadinya adalah 4 per 3. No, ketemu kan? X1 kalikan X2 itu apa sih Pak? X1 kalikan X2 adalah C per A. C-nya adalah 5, A-nya adalah 3. Loh, ketemu. Tinggal masukkan 3. X1 tambah X2-nya adalah 4 per 3 dikurangi 2. X1 kali X2-nya adalah 5 per 3. Jadi berapa? 3 kalikan 4 adalah 12 per 3. Dikurangi tarik tadi. Oh ya, dikurangi 2 kalikan 5. Ini ya 10 per 3. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. Lah selesai. Walaupun materinya itu nggak pernah diterangkan, kalau kita bisa membaca soal, sudah ada rumusnya, sudah ada caranya, pasti bisa. Masa membaca memahami aja nggak bisa gitu loh. Nah, nomor 23. 23 juga sama, itu masih tetap persamaan kuadrat, tetapi apa sih? Diberikan ekspresi persamaan sebagai berikut. Oke, jadi gini ya, 3x X ditambah dengan 2 ditambah dengan 4 sama dengan X min 7. Kan disuruh membawa ke bentuk umum. Bentuk umum tadi apa? AX kuadrat ditambah dengan BX tambah C sama dengan 0. Dipaksa nanti harus seperti ini. Caranya gimana? Kalikan dulu. 3x kalikan X adalah 3x kuadrat. 3x kalikan 2 perkalian pelangi ya, ditambah dengan 6x. Ini 4-nya sendiri sama dengan X min 7. Bentuk umum mintanya apa? Bentuk umum mintanya yang sebelah kanan tuh harus 0. Maka yang kanan itu harus dipindah ke kiri semua. Jadinya 3x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 4. X pindah ke kiri jadinya min X. Min 7 pindah ke kiri jadinya plus 7. Sehingga yang kanan kosong. 0 sorry. Nggak ada apa-apa. Jadinya 0. Wes. Rapikan 3x kuadrat sendiri. 6x dikurangi dengan X sama dengan ini 5x. 4 ditambah 7 dia ketemunya 11 sama dengan 0. Loh, lagi ini lah wis jadi tarik sesuai dengan bentuk umum. Ane dia adalah
3, B-nya dia adalah 5, C-nya adalah 11. Loh, kan gitu. Selesai. Nah, sekarang nomor 24. Nah, 24 itu apa sih? Sama juga. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan memenuhi persamaan. Nah, ini HT sama dengan 3T kuadrat ditambah dengan 9T ditambah dengan 7. Tentukan waktu yang diperlukan agar mencapai ketinggian 37 meter. Loh, ini mintanya dia harus 37. Oke, tak balik sih ya. Gini jadinya. 3T kuadrat ditambah dengan 9T ditambah dengan 7 sama dengan HT. Kan gini ya. Mintanya hanya berapa ketinggiannya, yaitu 37. Kamu lihat soal, ini mintanya harus 37. Ya wes diganti. 3T kuadrat ditambah dengan 9T ditambah dengan 7 sama dengan 37. 37 tak pindah ke kiri, jadinya 3T kuadrat ditambah dengan 9T ditambah dengan 7 dikurangi 37 sama dengan 0, atau 3T kuadrat ditambah 9T dikurangi dengan 30 sama dengan 0. Saya nggak mau, saya mau kecilkan, tak bagi 3 semua. Oke, silakan. Jadinya T kuadrat ditambah dengan 3T dikurangi 10 sama dengan 0. Terus faktorkan. Gimana cara memfaktorkannya? Ayo dibuka buku nih. Sama Pak Dana sudah pernah diajari, SMP sudah ada, di YouTube pun banyak. Ini ketemunya adalah plus 5 sama min 2. Jadi T sama dengan min 5 atau T sama dengan 2. Jawabannya adalah 2. Kenapa? Karena waktu tidak akan mungkin negatif. Jadi 2 second gitu. Nah, ada nggak sih cara yang lain? Ada caranya. Itu kan pilihannya kan banyak ya. A, B, C, D, E. Misal A-nya itu 3 second, B-nya itu 2 second, C-nya 1 second, D-nya itu adalah 5, I-nya itu adalah 4. Nah, ini masukkan. T-nya gantikan ke sini. Nah, T-nya lebokno nang kene rek. Gentekno T-ne nang kene. Lek hasilnya 37, maka itu adalah jawabannya. Misal T-nya ini enggak 37, maka A salah. Ganti 2, T-ne ganti 2, ini juga gantikan 2. Kalau hasilnya 37, maka itu jawabannya. Ngono lho rek carane. Life hack gitu aja. Oke, sekarang nomor 25. 25 itu apa? Juga sama, easy banget. Backward itu. Persamaan kuadrat memiliki akar min 4 dan 7. Oke, X yang pertama adalah min 4. X yang kedua dia adalah 7. Oke, apa sih persamaan kuadratnya? Tak pindah ruas ke kiri. Jadinya X ini min jadi plus ya. Plus 4 sama dengan 0. Ini juga X min 7 sama dengan 0. Terus tak kalikan. Gimana? X plus 4. X min 7 sama dengan 0 dikalikan 0 kan gitu kan? Podo diping 0, tak kalikan pelangi. Nah, jadinya X kalikan X, X kuadrat, X kalikan min 7, min 7X. 4 dikalikan X adalah plus 4X. 4 kalikan min 7, min 28 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat. Min 7X tambah 4 dia adalah min 3X. Dikurangi 28 sama dengan 0. Yo wes, mari rek tinggal golek iae di pilihan gandanya itu ada apa enggak. Nah, easy toh. Terus sekarang 26. Sampai kesel rek. Oke, 26 diberikan diagram box and whisker. Waduh, box and whisker itu wes penak, nggak usah tak bahas ini. Dia ini mintanya pagar dalam, pagar luar wes. Pagar dalam, pokoknya itu kamu tentukan X1, X2, X3-nya. Di situ kan X1-nya kan 3 ya, lihatan boxnya itu loh. X2-nya adalah 4, X3-nya adalah 5. Tinggal rumus itu apa? PD sama dengan Q1 dikurangi 1,5 Q3 min Q1. Wes, ini hitung sendiri wes. Pagar luarnya apa? Yaitu Q3 ditambah 1,5 Q3 min Q1. Wes, itu dihitung sendiri ya. Nggak usah Pak Dana, kalau ini hitung sendiri pasti wis pinter-pinter kok muridnya Pak Dana ini. Terus ini 27. Dari diagram nomor 25 tetap box and whiskernya. Tentukan komponen-komponen informasi yang dapat kalian temukan. Nah, ini kan seperti ujian kita dulu waktu ujian pertama itu ya, box and whisker. Pada banyak yang dapat nilai bagus kok, harusnya bisa. Apa sih informasi yang didapat itu ya? Contohnya Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Dari grafik kan bisa dilihat itu. Q3-nya itu berapa. Selain itu ada X max. Nah,
Xmax sama pagar luar ini biasanya keliru nih. Dilihat lagi ya, Xmax-nya berapa, Xmin-nya berapa, pagar dalamnya itu berapa, pagar luarnya itu berapa. Terus apakah ada outlier? Lah ini outliernya itu ada apa enggak, pencilannya itu kalian lihat PD sama PL-nya. Kalau ternyata PD sama PL-nya itu ternyata ada data di luar PD sama PL, maka dia disebut dengan outlier. Kalau tidak salah ya, ini soalnya itu kayak pernyataan, ada pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4. Nah, ini mana yang benar itu? Otomatis ya jaga-jaga kalian udah bisa menentukan semuanya. Terutama yang sering pakai rumus kan cuma PD sama PL ini saja kan, Rek? Nah, itu is. Bisa, insya Allah bisa kok nih, pinter-pinter ini. 28. Menentukan korelasi dari variabel pada diagram pencar. Waduh, korelasinya gampang ya. Ingat ya, korelasi kemarin kan kita bagi ada korelasi kuat, korelasi lemah, sama tidak ada korelasi. Nah, tidak ada korelasi itu kalau scattered-nya dotnya itu terlalu melencar ya. Contohnya kayak gini di regresi kemarin tuh, kayak terlalu melencar kayak gini. Nah, ini kan nggak ada korelasinya. Kalau kuat itu dia bisa berupa garis lurus kayak gini, atau polanya itu mendekati garis lurus. Nah, kayak gini-gini itu juga nggak apa-apa. Kalau lemah dia itu jarak, mungkin kalau lemah sama kuat ini relatif ya, tergantung analisisnya itu gimana. Ada yang terlalu saklek, itu bukan saklek sih, standarnya terlalu tinggi karena dia menghindari error itu. Biasanya itu dia mengharuskan bahwa benar-benar titiknya itu harus rapat dan membentuk suatu garis. Ada yang cukup seperti ini saja, polanya terserah sih. Tapi nanti insya Allah kemarin itu sudah dicek, dihindari pilihannya hampir sama. Nah, yang salah lagi mana yang positif, mana yang negatif, itu banyak yang keliru. Cuma ada korelasi lah. Korelasi apa? Kuatkah? Lemahkah? Positifkah atau negatifkah? Itu silakan dibaca lagi semuanya, sudah dicatatkan oleh Pak Dana ya. 28 ini gampang banget eman kalau memang kalau jawabnya sampai salah, hanya karena kalian nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif. Seperti itu ya. Nah, ini soalnya di sini kisi-kisinya 28 ya. Nanti di realnya itu 30 karena memang kemarin itu pertimbangannya ada beberapa soal tuh yang tipenya sama sehingga tidak usah dibahas di sini, sudah diwakili oleh kisi-kisi yang lain. Nah, itu minimal. Nanti kalau kalian memang pengen belajar lagi, silakan coba cari soal yang serupa di internet, pasti ada. Siapa tahu aja Pak Dana waktu itu pas males bikin soal, ternyata soalnya langsung ambil di internet. Begitu ya. Oke, sekian untuk pembahasan kisi-kisi kali ini. Selamat belajar. Semoga membahas yang bermanfaat bagi kalian dan membawa nilai yang maksimal sesuai dengan kemampuan kalian. Sekian dari Pak Dana. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.